Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan membahas mengenai gaya belajar anak milenial dan implikasinya pada gaya mengajar Bapak dan Ibu guru. Nah, saksikan videonya sampai selesai agar kita dapat memahami informasi selengkapnya. Seorang neurolog, David Eagleman, bicara di hadapan guru dari berbagai negara dalam forum International Society for Technology in Education. Ia menguraikan tentang bagaimana otak anak milenial bekerja, seperti dikutip oleh Profesor Renald Casali dalam bukunya Centra Inspiring School. Ada 2 poin penting yang ia sampaikan. Pertama, secara fisik, struktur dan bentuk otak, anak milenial berbeda dengan otak anak-anak pada era 30-an atau 40-an yang lalu. Perubahan secara fisik tersebut dipengaruhi dan distimulasi oleh berbagai hal. Pada zaman dahulu, anak belajar dari buku berwarna putih hitam, sementara otak anak sekarang distimulasi oleh buku bacaan yang dicetak warna-warni dan tayangan audiovisual yang kaya warna dan gerak. Oleh karena itu, menurut Eagleman, ekspektasi mereka bukan lagi hitam putih tetapi warna-warni dan dinamis. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru jika pengajaran disampaikan secara monoton, tidak kaya warna dan tanpa tantangan, menyebabkan anak milenial jadi lekas bosan. Banyak guru tidak paham perubahan ini, oleh karena itu anak milenial kemudian dianggap kurang memberi perhatian pada pengajaran. Yang parah, bahkan anak dituding mengidap attention deficit hyperactivity disorder. Kedua, anak milenial hidup di tengah situasi banjir informasi. Oleh karena itu, mereka juga terkondisi untuk mengerjakan banyak hal sekaligus dalam satu waktu dan dinamis. Misalnya pada saat yang sama, anak membaca buku, membalas pesan WhatsApp, belajar online melalui aplikasi atau YouTube, atau mengakses media sosial. Jadi pada saat yang bersamaan, otak mereka distimulasi oleh informasi yang beragam. Oleh karena itu, guru mengajar dengan cara monoton melalui ceramah dan murid diminta tenang mendengarkan akan menjadi sangat membosankan. Ini adalah perubahan penting yang menuntut sekolah dan guru bertransformasi dalam proses pengajaran. Mengajar dengan metode ceramah tentu saja tidak memadai lagi. Guru harus merancang pembelajaran yang tidak hanya melibatkan murid dalam semua tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil belajar, tetapi juga memberi peluang bagi murid untuk mengkonstruksi hasil belajarnya sendiri. Proses belajar harus dirancang dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi yang ada di sekitar murid, baik dalam bentuk digital maupun cetak. Maka pengelola sekolah harus menyediakan semua fasilitas ini. Formatnya adalah pembelajaran dalam pendekatan belajar siswa aktif dengan metode seperti proyek, lintas bidang studi. Guru merumuskan tema dan mendorong bidang studi terkait untuk berkolaborasi dalam proyek tertentu. Metode proyek dan sejenisnya adalah metode yang relevan dengan kondisi psikologis, termasuk perkembangan otak anak milenial seperti dibahas pada awal tulisan ini. Melalui metode proyek, murid tidak hanya bertumbuh dalam hal pengetahuan, namun juga membentuk aneka soft skill murid. Bagi anak milenial, pemilikan pengetahuan dan aneka soft skill adalah tuntutan untuk dapat beradaptasi pada era revolusi industri 4.0. Nah, demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan informasi ini berguna. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu
terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.